Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di YouTube-nya Dea. Kali ini Dea mau meringkas buku yang judulnya Sirah Nabawiyah part pertama. Nah, di part 1 ini hanya sebanyak 130 halaman yang dia ringkas. Jadi semoga kalian menyukai videonya. Biografi penulis Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama lengkap beliau adalah Syafiur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mukmin bin Fakirullah Al-Mubarakfuri Al-Azami. Pada masa awal pertumbuhan, beliau banyak mempelajari Al-Quran, kemudian masuk ke Madrasah Darut Ta'lim di Mubarakpur tahun 1948. Selepas menyelesaikan pendidikan formal, beliau banyak menghabiskan waktu untuk mengajar, berkhutbah dan menyampaikan kajian umum serta berdakwah di daerah Allahabad. Setelah kembali ke tanah air pada akhir 1972, beliau mengajar di Madrasah Darut Ta'lim dan menjabat sebagai direktur pengajaran selama 2 tahun akademik. Pada tahun yang sama, Rabitah Al-Alam Al-Islami di Mekah menyelenggarakan kompetisi ilmiah tentang Sirah Nabawiyah, yaitu pada Konferensi Islam Internasional pertama tentang Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan di Pakistan. Syekh memiliki sejumlah karya di bidang tafsir, hadis, mustalah, Sirah Nabawiyah, dakwah. Ar-Rahiq Al-Maktum telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 15 bahasa yang berbeda. Raudatul Anwari fi Siratin Nabiyil Muhtar, versi ringkas tentang Sirah Nabawiyah. Minatul Mun'im Syarh Muslim Ittaful Kiram Syarh Bulugh Al-Maram. Bahjatun Nazari fi Mustalahi Ahlil Atsar Ibrazul Haqi was Sawab fi Mas'alatis Sufuri wal Hijab Al-Ahzab As-Siyasiyah fi Al-Islam Tadwirushi Syu'ubi wa Diyanati fil Hin Al-Firqah An-Najiyah Kasa Isuha wa Mizatuha Al-Biyarat bi Muhammad fi Kutub Al-Hin wa Al-Bujiyin dan Al-Misbah Al-Munir Tahzib Tafsir Ibn Katsir. Sirah Nabawiyah pada hakikatnya merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah kepada masyarakat manusia. Berangkat dari persoalan tersebut, sebelumnya kami akan mengemukakan urutan ringkas tentang bangsa Arab dan peradabannya sebelum Islam. Letak geografis Jazirah Arab. Menurut bahasa, kata Arab berarti padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Secara geografis, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timur, Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, dan negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak di sebelah utara. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena kondisi alam dan letak geografisnya. Hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala yang mempertautkan daratan dan lautan. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni.
bangsa Arab merujuk kepada silsilah keturunan dan asal-usulnya. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama Arab Ba'idah, yang kedua Arab Aribah, yang ketiga Arab Musta'ribah. Arab Aribah adalah bangsa Khotan. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman lalu menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan. Tidak aneh bila itu terjadi sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar yang berakhir dengan keluarnya suku-suku Himyar dan ditandai dengan menetapnya suku Himyar. Suku-suku Kahlan yang berhijrah dapat dibagi menjadi 4 golongan. 1. Azad. Perpindahan mereka dipimpin oleh pemuka dan pemimpin mereka Imran bin Amru Muzaikiyah. Di antara keturunan mereka yang bernama Haritsah bin Amr yang dikenal dengan Khuza'ah, dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz sehingga mereka singgah di Mur Az-Zahran yang selanjutnya membuka tanah suci dan mendiami Mekah serta mengusir penduduk aslinya Al-Jarahimah. 2. Lahum dan Juzam. Mereka pindah ke timur dan utara. 3. Bani To'i. Setelah Azad berpindah, mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara 2 gunung Ajad dan Salma. 3. Kindah. Mereka singgah di Bahrain lalu terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Adapun Arab Musta'ribah, moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar. Kita tahu bahwa Ibrahim hijrah dari Irak ke Haran atau Haran, termasuk pula ke Palestina. Ibrahim kembali ke Palestina dan kemudian Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Suatu kabilah dari Yaman, Jurhum, kedua kadang datang ke sana. Dari waktu ke waktu Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk keluarganya. Pertama, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail, maka ia pun bangkit untuk melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Tatkala keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail 13 tahun lebih tua daripada Ishak. Kedua, bahwa sebelum remaja Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Ketiga, setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Keempat, pada kedatangan berikutnya Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail yang saat itu Ismail sedang meneraut anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat Zamzam. Dari perkawinannya dengan anak perempuan dari Mudah, Ismail dikaruniai anak oleh Allah sebanyak 12, semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabayut, Qaidar, Adbail, Mibsyam, Mishma, Duma, Misha, Hadad, Taima, Yatur, Nafis, dan Qaiduman. Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Setelah melakukan penyelidikan dan penelitian yang akurat, As-Sayyid Sulaiman An-Nazawi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghasan termasuk Aus dan Khazraj bukan berasal dari keturunan Khotan tetapi dari keturunan Nabat, anak Ismail, dan keturunan mereka di negeri tersebut. Sementara itu anak keturunan Qidar bin Ismail tetap tinggal di Mekah dan membina keluarga di sana hingga mendapatkan keturunan Adnan dan anaknya Ma'ad. Segolongan ulama membolehkan penyebutan nasab dari Adnan ke atas dengan berlandaskan kepada hadis yang mengisyaratkan hal ini.
Namun mereka berbeda pendapat mengenai rincian nasab dengan perbedaan yang tidak mungkin untuk dikompromikan. Keturunan Ma'at dari anaknya Nizar telah berpencar kemana-mana. Kabilah Mudar berkembang menjadi dua suku yang besar, yaitu Qais Alan bin Mudar dan marga-marga Ilyas bin Mudar. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Lumuh, Sam, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, dan suku-suku Qusay bin Kilab, yaitu Abdud Dar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdu Manaf bin Qusay. Abdu Manaf mempunyai 4 anak: Abdu Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Setelah anak-anak Adnan menjadi banyak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, masing-masing mencari tempat yang strategis dan daerah yang subur. Kekuasaan dan emirat di kalangan bangsa Arab. Ketika kita hendak membicarakan kondisi Arab sebelum Islam, kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan, kepemimpinan, agama, dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab. Tujuannya agar kita lebih mudah memahami kondisi yang terjadi saat kemunculan Islam. Raja-raja yang dinobatkan adalah raja-raja Yaman, Ghosan, dan Hira. Raja-raja di Yaman. Bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Arifah adalah kaum Saba. Setelah peristiwa gajah, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Setelah itu Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Sana'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Raja-raja di Hira. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Setelah Kirus yang agung dapat mempersatukan bangsanya, tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya hingga muncul Alexander dari Makedonia pada tahun 326 SM. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasania sejak tahun 226 Masehi. Pada masa Ardashir tersebut, Jazaimah Al-Waddah menguasai Hira, sebagian penduduk Irak, dan daerah kekuasaan Rabi'ah dan Mudhar. Setelah kematian Juzaimah, Hira dikuasai oleh Amru bin Adi bin Nasr al-Lakhmi. Pengganti Kubat adalah Kisra Anushirwan yang sangat benci gaya hidup ini. Kekuasaan Anushirwan terus berlanjut sepeninggal Al-Munzir bin Ma'us sama hingga naiknya An-Nu'man bin Al-Munzir. Setelah itu dia menghadap Kisra yang langsung menjebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Tak berapa lama tibalah para komandan batalion berikut prajuritnya yang diutus oleh Kisra dalam rombongan yang membawa Iyas tersebut, sehingga kemudian terjadilah antara kedua pasukan itu suatu pertempuran yang amat dahsyat di dekat tempat yang bernama dan pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bani Syaiban yang masih satu suku dengan Hani. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hira dari bangsa Persia yang bernama Azazbah yang memerintah selama 17 tahun 614 sampai 631 Masehi. Raja-raja di Syam pada masa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah, maka suku-suku Quda'ah juga ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Syam dan mereka menetap di sana. Kekuasaan di Hijaz. Ismail berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya. Seiring dengan perjalanan waktu, kedudukan anak cucu Ismail terus mengalami kemerosotan hingga keberadaan Jurhum bertambah lemah dengan kemunculan Nebukadnezar. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Nebukadnezar II lalu pergi bersama Ma'at ke Syam. Keadaan Bani Jurhum di Mekah mulai memburuk dan keadaan mereka semakin sulit.
Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Zam-Zam zaman Ismail diperkirakan berlangsung pada 20 abad sebelum Masehi. Kekuasaan Huza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggiran negeri Irak dan Bahrain. Tentang Qusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya. Bagaimanapun, setelah Hulail meninggal dunia dan Sufa berbuat sesuka hatinya sendiri, Qusay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinana. Qusay berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 440 Masehi. Dengan kekuasaan yang berada di tangan Qusay ini, Quraisy memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Mekah. Di antara kebijakan yang diambil oleh Qusay, ia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Mekah dan membuat batas-batas menjadi 4 bagian di antara kaumnya. Di antara peninggalan Qusay, ia membangun Darun Nadwah di sebelah utara masjid atau Ka'bah. Qusay mempunyai beberapa wewenang dalam kekuasaan, yaitu yang pertama sebagai pemimpin di Darun Nadwah, yang kedua pemegang panji perang, yang ketiga hijabah atau wewenang menjaga pintu Ka'bah, yang keempat memberi minum orang-orang yang menunaikan haji, yang kelima jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Semua itu menjadi wewenang Qusay. Setelah Qusay meninggal dunia, kewenangan ini harus terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Selain itu, Quraisy masih mempunyai beberapa jabatan lain yang dibagi di antara mereka. Berikut ini jabatan-jabatan yang dimaksud. Yang pertama Al-Isar, yang kedua Tahjirul Anwar, yang ketiga Permusyawaratan, yang keempat Al-Asnaq, yang kelima hukuman atau pembawa panji kaum, yang keenam Al-Qubah, yang ketujuh Asifarah. Kekuasaan di seluruh penjuru Arab. Sebelumnya kami telah menyebutkan kepindahan kabilah-kabilah Qurtan dan Adnan dan bahwa negeri Arab terpecah-pecah. Pada hakikatnya kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya tak ubahnya kedudukan seorang raja. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin di antara keturunan paman sering membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak, seperti bermurah hati, menjamu tamu, menjaga kehormatan, lemah lembut, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, hingga tidak jarang mereka mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak. Pemimpin kabilah mempunyai hak-hak istimewa. Kondisi politik kami telah menjelaskan tentang para penguasa di Arab, sedangkan rakyat dengan kebutaannya semakin terpuruk dan mendapatkan kezaliman dari segala sisi. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator. Mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan dan krisis. Agama bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim. Suatu saat dia mengadakan perjalanan ke Syam. Berhala mereka yang tertua adalah Manat yang ditempatkan di Musyalah di tepi Laut Merah di dekat Qudait. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah: satu, mereka mengelilingi berhala dan mendatangkannya sambil berkomat kamit di hadapannya. Dua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Tiga, mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan peliharaan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya. Empat, bentuk
peribadatan yang lain. Mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang peliharaan mereka. 5 di antara jenis peribadatan yang mereka lakukan ialah dengan bernazar, menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala itu. 6 beberapa jenis unta yang dijuluki Bairah, Saibah, Wasilah, dan Hami juga diperlakukan sedemikian rupa. Namun ada yang menafsirkan binatang ternak tersebut berbeda dengan yang telah disebutkan tadi. Sa'id bin Musayyab telah menegaskan bahwa binatang ternak dipersembahkan untuk tagut mereka. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya serta memberikan manfaat di sisinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dari mereka menyembah selain daripada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pada kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan anak panah yang tidak ada bulunya. Selain 3 anak panah bertanda seperti itu, ada jenis lain lagi yang diberi tanda air dan tebusan. Perjudian dan undian tidak berbeda jauh dengan hal tersebut. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar, dan ahli nujum. Selain peramal, ada ahli nujum. Di kalangan mereka juga ada tradisi tiarah, yakni pesimis terhadap sesuatu. Tidak berbeda jauh dengan hal tersebut adalah kebiasaan mereka menggantungkan ruas tulang kelinci. Sekalipun masyarakat Arab sangat bodoh seperti itu, sisa-sisa agama Ibrahim tetap ada di kalangan mereka, dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya. Di antara orang-orang Quraisy tetap ada yang mengatakan kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk tanah suci. Hal-hal baru lainnya, mereka berkata tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta minyak samin ketika mereka sedang ihram. Mereka juga menyuruh penduduk di luar tanah suci untuk tetap mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan tanah suci pada awal kedatangan mereka untuk melakukan tawaf awal. Pakaian yang dikenakan penduduk luar tanah suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal. Hal baru lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selama dalam keadaan ihram. Semua ritual keagamaan tersebut adalah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap khayalan dan khurafat. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang sehingga mereka berada di Jazirah Arab yang setidak-tidaknya digambarkan dalam 2 hal berikut ini. 1. Kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina. 2. Dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi. Agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa oleh penjual jerami yang bernama As'ad Abu Karb. Sementara itu, agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Setelah orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk mengembalikan kondisi karena tindakan Zunawas dan Abraha memegang kekuasaan di sana, maka agama Nasrani berkembang pesat dan sangat maju. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku-suku kabilah-kabilah Taghlib, Tai, dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Adapun agama
Majusi lebih banyak berkembang di kalangan bangsa Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Sementara itu agama Sabi'ah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lainnya yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Kaldean. Kondisi kehidupan agama seperti itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam. Adapun orang-orang Yahudi telah menjelma sebagai orang-orang yang angkuh dan sombong. Agama Nasrani sendiri berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampuradukan antara Allah dan manusia. Semua agama bangsa Arab pada waktu itu, keadaan para pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Gambaran masyarakat Arab jahiliyah. Setelah pada bagian yang lalu membahas kondisi politik dan agama di Jazirah Arab, kita masih menyisakan pembahasan tentang kondisi sosial, politik, dan moral. Kondisi sosial terdapat beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana antara satu dengan yang lainnya kondisinya berbeda-beda. Jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberaniannya, di mana orang Arab hendaklah waktunya yang banyak hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Imam Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Pertama, pernikahan seperti pernikahan yang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang dibawa perwaliannya atau anak perempuannya, kemudian dia menentukan maharnya dan menikahkannya. Kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya ini ia tinggalkan dan tidak ia sentuh selamanya hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Ketika sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Yang keempat, banyak laki-laki mendatangi seorang wanita sedangkan si wanita ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, beliau menghapus semua bentuk pernikahan kaum jahiliyah tersebut dan menggantikan dengan pernikahan cara Islam yang berlaku saat ini. Dalam tradisi mereka, antara laki-laki dan wanita harus selalu berkumpul bersama dan diadakan di bawah kilauan ketajaman mata pedang dan hulu-hulu tombak. Kaum jahiliyah terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri, poligami tanpa batasan tertentu, perbuatan zina mereka pada setiap lapisan masyarakat. Mayoritas kaum jahiliyah sepertinya tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan keji semacam itu menjadi suatu aib bagi mereka. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku dari hasil perzinaanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah. Tentang hal ini ada kisah yang amat terkenal yang terjadi antara Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdul bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita Zam'ah, yaitu Abdurrahman bin Zam'ah. Adapun hubungan antara seorang bapak dan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait, sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami merupakan jantung-jantung kami yang berjalan di atas bumi. Namun kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat di atas telah mencerminkan moral yang berlaku umum di masyarakat. Adapun pergaulan antara seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka menerapkan semboyan ini sebagaimana adanya, tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim, maksudnya mencegahnya melakukan perbuatan itu. Di sisi lain, hubungan yang terjadi antara suku yang berbeda-beda benar-benar berantakan. Ringkasannya, kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah benar-benar rapuh dan dalam kebutaan. Kondisi ekonomi, kondisi sosial di atas berimbas kepada kondisi ekonomi. Dalam kegiatan industri mereka termasuk bangsa yang amat jauh jangkauannya dari hal itu. Kondisi moral, kita tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat jahiliyah identik dengan kehidupan nista, pelacuran dan
hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh perasaan kemurahan hati. Mereka berlomba-lomba dalam sifat ini dan membangga-banggakannya. Pengaruh lain dari sifat tersebut, mereka memuji-muji diri karena minum khamar. Pengaruh lainnya dari sifat al-gharam adalah mereka menyibukkan diri dalam bermain judi. Menepati janji-janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Meskipun untuk mendapatkannya mereka menganggap enteng membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Kebanggaan pada diri sendiri dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Implikasi dari sifat ini tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta, dan cepatnya emosi meluap, tekad yang tak pernah pudar. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Lemah lembut, tenang, dan waspada, mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini. Gaya hidup lugu dan polos ala Badui, mereka belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan tipu dayanya. Implikasi dari gaya hidup semacam ini timbulnya sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan menghibur. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab di mata dunia adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat kebanggaan pada diri dan tekad pantang surut. Selain itu, sifat-sifat tersebut mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya, namun bukanlah maksud kami menghadirkannya di sini dan melacaknya secara tuntas. Nasab dan keluarga Nabi. Nasab Nabi, ada 3 bagian tentang nasab Nabi. 1 bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar sirah dan nasab, yaitu sampai Adnan. 2 bagian yang mereka perselisihkan. 3 bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Di bagian sebelumnya kami sudah membahas sedikit tentang masalah ini. Inilah rincian dari 3 bagian tersebut. Bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, orang yang namanya Syaibah bin Hashim, yang namanya Amru bin Abdul Manaf, yang namanya Al-Mughirah bin Qusay, yang namanya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah, bin Malik bin Anadur, yang namanya Qais bin Kinanah bin Kudaimah bin Mudrikah, yang namanya Amir bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bagian kedua, Adnan dan seterusnya, yaitu bin Ud bin Amaisa bin Salaman bin Aus bin Baus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nasyid bin Haza bin Baldas bin Yadlah bin Tobih bin Jahim bin Nahishi dan Maki bin Aid bin Abkar bin Ubaid bin Adja'ah bin Hamdan bin Finbar bin Yatsribi bin Yaluan bin Yalhan bin Arawi bin Aid bin Daishan bin Aisyar bin Afnat bin Ayham bin Mukshir bin Nahid bin Zarih bin Sumay bin Muzay bin Iwadah bin Aram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Keluarga Nabi dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah. Hashim yang pertama, seperti telah kami sebutkan sebelumnya, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minuman dan makanan Bani Abdul Manaf. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. 2. Abdul Muthalib, sebagaimana yang telah kita singgung pada bagian terdahulu bahwa penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, yaitu
Al-Muthalib bin Abdul Manaf, seorang laki-laki yang terpandang dipatuhi dan dihormati di tengah kaumnya yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, sang dermawan, karena memang dia adalah seorang yang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah Abdul Muthalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Al-Muthalib berkata sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Ta'ala. Akhirnya ibunya mengizinkan. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak saudaraku Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib sehingga menjadi besar, namun Naufal, adik bapak Abdul Muthalib atau pamannya sendiri, merebut sebagian wilayah kekuasaannya yang membuat Abdul Muthalib marah sehingga dia meminta dukungan kepada beberapa pimpinan Quraisy untuk menghadapi pamannya. Pamannya berkata, tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal. Naufal berkata, aku sudah mengembalikannya. Pengembalian ini dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad bin Adri mau singgah ke rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Melihat perkembangan ini, maka Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Hal di atas bisa dimaklumi karena ibu Abdul Manaf berasal dari keturunan mereka, sehingga mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zamzam dan peristiwa pasukan gajah. 3 Abdullah adalah bapak Nabi Muhammad. Ibu ringkasnya, setelah anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya ketika menangani sumur Zamzam kepada anak-anaknya. Abdul Muthalib yang kebingungan dan berkata, kalau begitu apa yang harus kulakukan sehubungan dengan nazarku ini? Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun, maka dia pun menemui dukun perempuan itu. Kemudian dia keluar dari tempat dukun perempuan itu dan mengundi antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, aku adalah anak 2 orang yang disembelih. Kemudian Abdul Muthalib menikahkan anaknya, yaitu Abdullah, dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap sebagai wanita yang paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya, karena bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah. Menurut pendapat mayoritas pakar sejarah bahwa Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah dilahirkan. Warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, dan pembantu wanita Habsyi yang namanya adalah Barokah dan berjuluk Aiman. Kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Hari kelahiran Rasulullah dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi, berdasarkan penelitian ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan penelitian astronomi Mahmud Basya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah berkata, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam. Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Wanita yang pertama kali menyusul beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah. Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh.
Di tengah Bani Sa'ad bin Bakar, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Saudara-saudara sepersusuan Rasulullah adalah Abdullah bin Al-Haris, Unaisah binti Al-Haris, Hazafah atau Jajafah binti Al-Harita, yaitu Syaimah yang merupakan julukan yang umumnya dipakai untuk namanya. Paman beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Halimah As-Sa'diyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Dia berkata, itu terjadi pada masa panceklik, tidak banyak kekayaan yang tersisa. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Halimah melanjutkan kisahnya, aku pun pergi menemui bayi itu. Rasulullah dan aku siap membawanya. Esok harinya suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah engkau, wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah. Halimah As-Sa'diyah melanjutkan penuturannya, kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami karena kami bisa merasakan berkahnya. Begitulah Rasulullah tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta, dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, maka Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau sehingga dia mengembalikan beliau kepada ibunya. Beberapa waktu kemudian Aminah binti Wahb merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yastrib, Madinah. Dalam asuhan kakeknya yang penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin kuat karena cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Ibnu Hisham menceritakan ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Suatu hari saat Rasulullah telah menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu, maka paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar dia tidak duduk di atas dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian ini, dia berkata, biarkan anakku ini. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah, kakeknya meninggal dunia di Mekah dalam asuhan pamannya yang penyayang. Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan penuh tanggung jawab, seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya sendiri. Meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Zulhumah bin Arafatah yang berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim panceklik bersama sang rohib Buhairah. Ketika usia Rasulullah mencapai 12 tahun, ada yang berpendapat lebih dari 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Busra, yaitu suatu daerah yang sudah termasuk Syam yang merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab walaupun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Rahib Bahira menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah tidak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Kemudian sang rahib meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam karena dia takut gangguan orang-orang Yahudi. Perang Fijar atau Fujar. Pada usia 15 tahun meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bernama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci Hilful Fudul. Peperangan tersebut berdampak pada terjadinya suatu perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul. Pada
bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan haram. Setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar, aku telah menghadiri suatu perjanjian di kediaman Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki unta merah, harta yang paling termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab. Semangat perjanjian ini bertentangan dengan fanatisme jahiliyah yang digembar-gemborkan ketika itu, mengembalakan kambing. Pada awal masa remaja, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah. Beliau juga didampingi oleh seorang pembantunya bernama Maisarah, menikah dengan Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapati sebelum itu. Ditambah lagi informasi dari Maisarah, pembantunya, tentang budi pekerti beliau, kejeniusan, kejujuran, dan keamanahannya, maka dia seakan menemukan apa yang dicarinya selama ini, calon suami pada banyak kaum laki-laki bangsawan dan pemuka yang sangat berkeinginan untuk menikahinya, namun semuanya dia tolak. Akhirnya dia menceritakan keinginan hatinya kepada teman wanitanya, Nafisah binti Munayyah, yang kemudian bergegas menemui beliau dan meminta kesediaan beliau untuk menikahi Khadijah. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Putra-putri beliau selain Ibrahim yang dilahirkan Maria Al-Qibtiyah dilahirkan dari Khadijah binti Khuwailid, renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah karena Ka'bah itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta, yang dibangun sejak masa Ismail tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. 5 tahun sebelum kenabian,